Dokter Bicara Kanker. Halo para sahabat liputan6.com, bersama saya Dr. Suhartati Gondowiyarjo di dalam Dokter Bicara Kanker. Kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan abnormal dari sel. Kalau pada keadaan normal, sel yang tumbuh dan yang mati itu berada dalam keadaan seimbang. Tapi dalam kanker maka terjadi ekses, jadi berlebih. Jadi yang tumbuh itu lebih banyak dari yang mati sehingga terjadi pertumbuhan abnormal. Sebenarnya semua benjolan yang tidak normal yang ada di tubuh kita itu adalah disebut tumor. Tapi berdasarkan mekanisme kontrol di belakang proses itu terjadi, itu tumbuh menjadi dua hal yang berbeda, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas itulah yang disebut sebagai kanker. Nah, apa bedanya tumor jinak dengan tumor ganas? Kalau tumor jinak, dia tumbuh di dalam suatu kapsul. Jadi ada batas antara jaringan normal dengan jaringan yang tidak normal. Sehingga kalau diangkat, selesai. Sedangkan kanker atau tumor ganas biasanya sangat sulit untuk dilihat mana batas jaringan sehat dan jaringan tumor atau jaringan abnormal. Sehingga walaupun tumor kanker katakan kecil ukuran 2 cm gitu, tetap harus diangkat besar gitu loh. Dan perbedaan yang prinsip yang kedua adalah tumor kalau selnya terlepas di dalam pembuluh darah, dia tidak mempunyai kemungkinan atau kemampuan untuk hidup di tempat lain. Apakah di liver, atau di tulang, atau di paru, bahkan di otak. Nah, kemampuan itu yang dimiliki oleh kanker. Itu yang disebut sebagai proses metastasis atau anak sebar. Sehingga jelas sekarang bahwa kenapa seringkali ada tumor payudara, tapi ada di tulang, ada di paru, ada di liver, bahkan juga ada di otak. Dan keadaan itulah yang menyebabkan kenapa kanker seringkali memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan seseorang. Kanker menyakitkan atau tidak, itu tergantung pertama adalah lokasinya di mana. Yang kedua adalah ukurannya seperti apa. Jadi kalau misalnya lokasi dari benjolan kanker itu kan hampir semua kanker itu ada benjolannya. Seukurannya seberapa tergantung bagaimana behavior dari kanker itu. Kalau kebetulan benjolan atau lesinya itu di daerah yang tidak menyinggung kanan, tidak menyinggung kiri, dia bisa tumbuh tanpa keluhan. Sampai suatu saat kalau dia bersinggungan dengan organ sekitarnya, baru akan memberikan keluhan. Jadi sebenarnya pada awal seringkali kanker itu keluhannya sangat minimal seperti penyakit biasa. Berbeda dengan penyakit biasa, misalnya keluhan batuk tidak sembuh-sembuh atau misalnya pilek tidak sembuh-sembuh. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih dari sekedar pemeriksaan apakah batuk itu hanya karena batuk pilek biasa, atau misalnya pilek itu hanya karena pilek biasa gitu, atau ada keluhan gangguan pencernaan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Intinya kembali bahwa pada awal maka gejala kanker itu sangat mirip dengan gejala penyakit lain. Bahkan kalau benjolan menjadi utama seperti pada payudara atau pada tiroid, pada awal sebelum dia menyebabkan suatu desakan ke organ-organ di sebelahnya, maka tidak menimbulkan keluhan. Sedangkan di organ lain, misalnya di usus atau di paru, maka gejalanya atau di sinus atau di di saluran nafas atas, gejalanya seperti penyakit biasa. Tapi kita harus waspada kalau penyakit gejala-gejala itu tidak sembuh dengan pengobatan yang biasa.
kalau ditanya kenapa orang terkena kanker, tidak ada yang bisa menjawab. Tapi kalau ditanya bagaimana seseorang menjauhkan diri dari kemungkinan terkena kanker, nah itulah yang kita harus mengenal sebenarnya faktor risiko. Faktor risiko dari kanker yang paling utama adalah satu, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kalau kita uraikan, yang sederhana sebenarnya 3 yang dianjurkan oleh United Nations Against Cancer, jadi organisasi dunia untuk kanker, adalah pertama adalah cegah infeksi. Yang kedua adalah hindari tembakau. Yang ketiga adalah hidup seimbang. Jadi cukup olahraga dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita jabarkan lebih luas lagi, sebenarnya bisa dibagi atas pertama adalah hindari stres. Karena percuma, kalau kita sudah berbuat apa saja tapi hidupnya penuh dengan stres, maka akan terjadi imbalans hormonal yang akhirnya juga akan memicu terjadinya kanker. Yang kedua adalah aktivitas seimbang. Aktivitas seimbang ini adalah jangan lupa untuk selalu melakukan olahraga. Contoh yang sederhana adalah kalau kita di kantor, ada tangga, ada lift. Pakai apa? Pakai lift. Nah, tolong biasakan kalau kita mau hidup sehat dan bersih dari kanker, maka kita harus menggunakan tangga. Itu harus hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah baru kita berbicara makanan. Makanan atau bahan kimia di sekeliling kita. Yang pertama adalah hindari semaksimal mungkin alkohol, tembakau, pengawet, penyedap, perasa, pewarna. Yang kedua adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga adalah mulai dikurangi protein yang dari hewani yang dibudidaya. Jadi back to nature, jadi kembali ke alam, sehingga mungkin bisa dianjurkan untuk lebih banyak makanan laut dan protein nabati, tempe, tahu. Tidak, kanker itu tidak menular. Akan tetapi ada beberapa jenis kanker yang sudah dibuktikan bahwa itu dapat salah satu faktor yang memudahkan terjadi kanker tersebut diturunkan. Misalnya pada retinoblastom adalah tumor mata pada anak-anak, dan juga barangkali mulai dikenal karena banyak di media tentang BRCA untuk kanker payudara. Nah, itu contoh yang mudah adalah 2 itu, di mana seseorang bisa mengandung atau didapatkan di tubuhnya ada gen adalah pengatur dari kehidupan dari sel yang mempunyai defek yang biasanya diturunkan dari orang tuanya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti bahwa seseorang kalau membawa gen itu pasti terkena kanker. Karena proses terjadinya kanker adalah bukan satu proses yang sederhana. Dalam arti bahwa diperlukan beberapa attack atau beberapa kali kerusakan kanker, itu yang disebut sebagai multi-step proses, baru kanker itu terjadi. Sedangkan yang diturunkan, jadi gen yang diturunkan tadi yang dikatakan sebagai responsible genes terhadap kanker, itu kan hanya 1. Jadi dia menunggu, kalau tidak ada faktor lain yang terjadi, maka kanker itu tidak terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah bila kita tahu di keluarga kita ada kemudahan atau banyak keluarga yang terkena kanker, satu adalah kita harus benar-benar membudayakan pola hidup sehat. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke cerita tentang kanker ini bukan hanya merupakan persoalan atau tanggung jawab dari medik, tapi juga masyarakat. Karena 43% dari kanker itu dapat dihindari hanya dengan 1, pola hidup sehat.
secara umum dibagi atas hematological, jadi kanker darah, dan solid ya, atau kanker padat gitu loh. Nah, kanker darah ini yang termasuk adalah leukemia, limfoma, ya kan. Sedangkan kanker padat ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa. Dari wanita dan pria bisa. Segala usia bisa terkena. Sehingga kalau ditanya ada berapa jenis kanker, banyak sekali. Kita bisa katakan yang banyak didapatkan, yang tertinggi di Indonesia adalah kanker nasofaring, yang terbanyak di Indonesia adalah kanker payudara, kanker mulut rahim, juga yang tinggi ditemukan di kita adalah kanker nasofaring, kemudian kanker liver juga banyak ditemukan, kanker paru juga yang berhubungan dengan rokok. Dan satu hal yang mengenai rokok ini, tembakau ini, bukan hanya untuk kanker paru, tapi rokok ini bisa memudahkan seseorang terkena berbagai jenis kanker di organ tubuhnya. Mengenai stadium kanker, tergantung pada jenis kankernya. Tapi pada umumnya dibagi atas stadium dini, stadium lanjut lokal, dan stadium lanjut. Atau pembagian lain adalah misalnya stadium dini itu stadium 1, lanjut lokal itu stadium 2 dan stadium 3. Stadium lanjut itu stadium 4 yang biasanya ditandai dengan sudah ada anak sebar di tempat lain. Jadi misalnya kanker payudara sudah ada di paru, atau misalnya ada di tulang, kanker mulut rahim seringkali juga ada di paru atau di tulang, itu adalah stadium 4. Sedangkan stadium dini atau stadium 1 itu biasanya tumor masih sangat terbatas secara lokal. Kita baru bicara tentang stadium. Nah, mungkin pertama, kenapa kalau seseorang terdiagnosa kanker tidak langsung diobati? Karena stadium itu harus ditetapkan dulu seseorang menderita kanker, katakan yang mudah kanker payudara. Stadium berapa? Untuk menentukan stadium tentunya harus diperiksa bukan hanya payudaranya, tapi juga organ-organ yang biasa terkena kanker, yang biasa dihinggapi oleh kanker tersebut, bermetastasis. Apakah di paru-paru atau di liver atau tulang, itu ada pemeriksaan standar yang harus dilalui. Setelah ditentukan stadiumnya, barulah kita menentukan strategi pengobatan. Nah, strategi pengobatan pada kanker ini, pilar yang besar adalah 3. Sesuatu yang berbau bedah, sesuatu yang sifatnya terapi sistemik. Terapi sistemik itu adalah pengobatan yang mengenai seluruh badan, misalnya kemoterapi, targeted terapi, atau hormonal terapi. Dan yang terakhir adalah yang berbau radiasi, jadi menggunakan sinar pengion. Nah, kapan digunakan 1 dan 2 dan 3, itu adalah tergantung stadiumnya, tergantung jenis kankernya, tergantung lokasi kankernya. Jadi tidak bisa disamakan bahwa setiap pasien akan mendapatkan strategi pengobatan yang sama. Nah, kapan kanker itu dianggap fatal atau tadi mendekatkan dengan, itu adalah pada keadaan yang pertama adalah tentunya yang berhubungan dengan stadium. Kita ketahui makin lanjut stadium, keberhasilan pengobatan itu adalah makin rendah. Di samping pengobatannya menjadi sangat mahal. Yang kedua adalah sebenarnya compliance seseorang pasien terhadap pengobatan kanker. Dikatakan bahwa ada istilah badai pasti berlalu. Pengobatan kanker itu berat. Akan tetapi itu harus dilalui untuk kita mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin yang kita bisa capai. Yang terakhir adalah memang yang menyebabkan seringkali kanker ini sangat heterogen, sangat bermacam-macam. Sehingga ada beberapa jenis kanker yang benar-benar tidak respons terhadap berbagai strategi yang kita berikan.
Tapi intinya adalah kenapa kanker itu dikatakan dekat dengan kematian. Sebenarnya adalah kalau kita percaya bahwa kematian sih ada, nggak usah dekat kanker juga akan terjadi kematian dengan atau tanpa kanker. Tapi begitu kita terdiagnosa kanker, apapun juga harus diupayakan semaksimal mungkin mendapatkan suatu pengobatan yang tepat guna untuk kita bisa mencapai hasil semaksimal yang kita bisa dapatkan. Tapi kenapa dia dikatakan berat atau berbahaya adalah karena memang perjalanannya agak lebih berat dari penyakit yang lain. Ada beberapa jenis kanker yang dikenal pengobatannya adalah sebenarnya sulit atau tidak sulit kan sebenarnya tersedia atau tidak tersedianya pengobatan. Jadi pengobatannya belum terungkap secara scientific base. Salah satunya misalnya adalah melanoma. Kanker yang berasal dari tai lalat itu sampai saat ini dianggap masih merupakan salah satu kanker yang sangat sulit diobati. Misalnya sebelumnya kanker liver, tapi saat ini kanker liver sedikit demi sedikit sudah ada titik terang bagaimana pengobatannya. Memang tidak tidak sepopuler seperti kanker mulut rahim, kanker payudara. Itu sudah banyak sekali studi-studi atau penelitian-penelitian sehingga pengobatannya pun sudah lebih banyak dikenal. Atau salah satunya juga adalah kanker jaringan lunak atau kanker tulang. Dulu juga dianggap sangat jelek prognostiknya kalau bahasa medisnya, jadi mempunyai riwayat pengobatan yang kurang baik. Tapi seperti dikatakan, sedikit demi sedikit ilmu itu berkembang, pengobatan-pengobatan juga berkembang, dan jenis-jenis tersebut sudah lebih bisa ditangani. Yang masih tadi yang seperti saya katakan melanoma sampai saat ini masih kurang baik. Oleh karena itu, message-nya mungkin bahwa lebih baik mencegah dengan pola hidup sehat daripada mengobati, sehingga diharapkan bahwa pola hidup sehat ini bisa menjadi budaya di masyarakat. Kanker yang saat ini sudah dikenal mempunyai long term survival adalah berbagai jenis kanker darah, leukemia. Limfoma memang ada berbagai grade, tapi berbagai tingkat keganasan, tapi ada jenis-jenis limfoma yang lebih mudah maksudnya lebih mudah disembuhkan. Ini adalah saya terjemahkan sebagai long term survivor. Jadi kita mempunyai kelompok-kelompok survivors untuk jangka panjang. Jadi kalau kita tadi mengenai kanker yang paling mudah disembuhkan, terminologi kita adalah kanker di mana kita mempunyai angka keberhasilan pengobatan sangat baik, di mana kita mempunyai long term survivors. Jadi survivor misalnya pada waktu anak, sekarang sampai dewasa. Dan kebanyakan itu adalah kanker yang berhubungan dengan kanker darah. Jadi banyak sekali kanker darah yang saat ini bisa survive untuk periode waktu yang sangat panjang. Yang kedua sebenarnya yang paling mudah adalah kanker-kanker yang ditemukan dan diobati pada keadaan dini. Yang agak menyedihkan saat ini di kita adalah pada pasien-pasien kanker itu seringkali datang pada kami dalam keadaan sudah lanjut. Kenapa? Karena mencoba dulu pengobatan-pengobatan yang bukan medis, yang menjanjikan memberikan pengobatan tanpa efek samping yang berarti. Padahal tadi kita sudah katakan efek samping dari pengobatan kanker yang tepat guna, yang dikatakan pengobatan yang evidence based, itu adalah sifatnya adalah sesaat. Setelah itu kita akan menikmati hasil dari pengobatan yang seperti yang kita harapkan. Jadi pesannya adalah pertama, kalau terdiagnosa kanker,
cepat memeriksakan diri dan mengobati dengan pengobatan yang teruji dan tepat guna. Yang kedua adalah melakukan kontrol, follow up, karena kanker itu bisa terjadi kekambuhan katakan dalam 10 tahun. Sehingga biasanya setelah terjadi kanker, maka tetap harus melakukan follow up rutin, katakan setahun sekali. Dan yang ketiga adalah pola hidup sehat. Jadi apa yang harus kita lakukan agar sebenarnya kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk tidak terkena kanker. Tapi yang kita bisa lakukan adalah menjauhkan diri dari faktor resiko. Faktor resiko tadi, apa faktor resiko? Faktor resiko adalah faktor yang mendekatkan seseorang dengan kejadian kanker. Yang tadi sudah kita katakan, yang secara umum adalah pola hidup sehat. Yang tadi terdiri dari, kalau diulang lagi, adalah hindari stres, aktivitas yang seimbang, olahraga cukup, memperhatikan makanan, pengawet, penyedap, perasa, pewarna, alkohol, tembakau dihindari, kemudian perbanyak sayur dan buah, dan yang ketiga adalah mulai mengurangi protein hewani yang dibudidaya, kembali ke protein hewani yang tentunya yang tidak dibudidaya, misalnya makanan laut, atau ke protein nabati. Itu adalah pola hidup sehat secara umum, dan setiap jenis kanker mempunyai faktor resiko yang spesifik. Misalnya untuk kanker payudara yang sederhana adalah menyusui. Kemudian untuk kanker mulut rahim misalnya yang sederhana adalah menjaga kebersihan dan tidak berganti-ganti pasangan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau terkena kanker, tapi saya bisa mengatakan bahwa saya ingin hidup sehat, bersih dan sehat untuk menghindari kanker. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari kanker, tapi bukan memastikan bahwa kita tidak terkena kanker. Dokter bicara kanker.